Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Ngobrol Santai bersama Surahyo. Kali ini kita kembali ke topik TI atau Teknologi Informasi, di mana di sesi ini saya ingin mencoba membahas tentang mengapa walaupun kita bergerak di bidang teknis, di teknologi informasi, apakah sebagai mahasiswa TI, pengajar atau dosen TI, praktisi TI, pelaku bisnis TI, perlu memahami proses bisnis di dalam satu organisasi atau perusahaan. Jadi hal-hal non teknis ternyata banyak sekali yang perlu kita cermati, kita perhatikan dengan baik. Apakah itu kita di fase perencanaan, pengembangan, penerapan, fase evaluasi atau maintenance. Itu pun juga semuanya perlu kita pahami dengan baik. Oke, baik, mohon izinkan saya akan melakukan beberapa slide untuk menjelaskan topik kali ini. Semoga memberikan manfaat ya, selamat menikmati. Baik, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami di dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola sistem informasi di bisnis gitu ya. Ini hal-hal yang saya kira juga sangat-sangat penting untuk dipahami oleh semua orang yang bekerja di bidang IT gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya teknis saja, tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Ya. Jadi kita lihat bahwa secara fondasi konsep itu, pertama kita harus paham dulu kenapa kita harus belajar IS dan IT gitu ya. Nah ini juga sebelumnya saya ingin menjelaskan bedanya IT dan IS atau teknologi informasi dan sistem informasi, gitu ya. Teknologi informasi itu komponen yang lebih kecil yang nanti akan menjadi pendukung komponen di dalam pengembangan sistem informasi sendiri, gitu ya. Di dalam TI nanti di slide berikut akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian di dalam sistem informasi itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling mendukung satu sama lain, saling membantu untuk menuju pada satu tujuan tertentu. Jadi dalam sistem informasi, kalau pernah kita bahas di video yang lain tentang sumber daya sistem informasi, ada proses bisnis yang harus kita pahami dengan baik, ada teknologi informasi, nanti kita bahas di slide berikut, dan ada people atau orang-orang yang terlibat. Proses bisnis itu adalah bagaimana prosedur kerja yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Apakah itu, katakanlah kita di rumah sakit, jadi bagaimana pada waktu kita merancang sistem informasi rumah sakit, mulai dari bagian pendaftaran, pelayanan di klinik, apakah itu rawat jalan atau rawat inap, kemudian berhubungan dengan apotik atau penyediaan obat ketika pasien tadi sudah mendapatkan pelayanannya, bagian billing yang nanti akan menagih berapa biaya yang harus dibayar, dan seterusnya. Kita harus tahu dulu flow dari aktivitas itu seperti apa, informasi apa aja yang diperlukan, siapa saja yang terlibat, dan segala macam hal harus kita petakan dengan baik di dalam proses bisnis tersebut. Makanya di depan saya sebutkan bagaimana pentingnya kita mengembangkan master plan atau rencana induk dalam pengembangan sistem informasi itu sendiri. Yang mana juga bahkan di awal kita harus paham tentang visi misi dari perusahaan atau organisasi tersebut gitu ya. Dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan seperti apa, kegiatan aktivitas apa sih yang dikelola di situ gitu ya. Bahkan mungkin sampai berapa banyak SDM, bagaimana pembagian mereka, kemudian bagaimana kaitannya dengan partner-partner di luar, bagaimana konsep pelayanan pada pelanggan, dan segala macam hal, harus kita pahami dengan baik sebelum kita melakukan perancangan dan pengembangan sistem itu sendiri gitu ya. Kemudian di komponen people atau orang-orang yang terlibat di situ bisa mulai dari top manajemen, ya, direksi, manajerial, kemudian para user staff biasa, bahkan juga orang-orang IT yang terlibat di situ juga harus kita kelola dengan baik karena stakeholder ini akan memberikan kontribusi besar dalam perancangan sistem itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang banyak organisasi, banyak perusahaan yang suka skip atau melompati fase ini asal minta tolong vendor rekanan dari pihak ketiga dan segala macam, bikinin sistem bla 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 bla, begitu dibikin, dipasang, ternyata tidak sesuai kebutuhan. Nah ini yang juga harus kita cermati dengan baik, kenapa? Kita harus punya landasan yang kuat di dalam perencanaan dan pengembangan sistem itu sendiri. Oke, baik, jadi kita tahu bahwa ini hal yang penting juga dalam mempelajari di dalam bisnis itu sendiri, karena sekarang kaitannya apakah itu TI sebagai tool, alat bantu, atau sampai di level sebagai enabler atau pemampu gitu ya. Secara umum pastinya nanti sistem informasi itu akan mengikuti proses bisnis dalam satu organisasi. Tapi di kondisi tertentu, misalnya perusahaan-perusahaan tadi yang berbasis pada produknya atau jasanya nanti berbasis pada TI, misalnya di industri telekomunikasi, industri produk-produk
hardware misalnya di smartphone, notebook segala macam hal, itu berbeda di mana TI bisa men-trigger bisnis strategis atau ide-ide kedepannya akan seperti apa. Oke, nah jadi kita bisa tahu, kita bisa lihat seperti itulah sistem informasi. Nah, kalau kita ingin bahas sedikit lebih detail di TI itu sendiri, nah ini pernah saya bahas juga di video tentang sumber daya teknologi informasi. Secara umum akan dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Bagian pertama kita sering sebut dengan hardware gitu ya. Di mana hardware ini adalah perangkat keras, sesuatu yang memang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita angkat, bisa pasang ya, dan lain copot dan segala macam hal. Mulai dari yang tentunya yang paling utama adalah apa yang kita kerjakan di depan itu adalah ada PC atau personal komputer, notebook, mungkin berupa smartphone, tablet, dan mungkin yang lebih besar lagi di belakang ada server yang melayani berbagai layanan-layanan kita, apa itu server untuk pengelolaan pelanggan, server pengelolaan pegawai, server untuk mengelola logistik dan segala macam hal. Ada alat inputnya seperti keyboard, ada mouse, ada touchscreen ya sekarang eranya, fingerprint scanner, RFID, atau mungkin zaman umumnya sekarang kalau masih di supermarket, di logistik pakai barcode scanner dan segala macam hal, itu adalah hardware ya, termasuk printer juga. Nah, hardware supaya bisa bekerja dengan baik tentunya dibutuhkan adanya software atau aplikasi yang akan menjalankan proses bisnis atau prosedur kerja yang sudah kita rancang sebelumnya. Software atau aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan mahasiswa adalah berkaitan dengan mendata mahasiswanya seberapa banyak, mereka mengambil mata kuliah berapa banyak, kemudian dia sudah bayar SPP atau belum, kemudian dia sudah mengumpulkan tugas atau belum, nilainya perlu dipublikasi tidak, dan segala macam hal. Aplikasi diperbankan dalam pengelolaan pelanggan, dia akan mencatat siapa yang akan menjadi nasabah kita, berapa banyak tabungan yang disimpan, program marketing apa yang bisa kita tawarkan, karena setelah tahu dia, oh ternyata adalah pengusaha, oh ternyata dia adalah seorang yang butuh kredit dari bank kita, dan segala macam. Itu adalah aplikasi atau software. Dalam perancangannya tadi tentunya mengikuti bagaimana proses bisnis yang sedang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tadi gitu ya. Software juga ada juga yang lebih sedikit spesifik, nanti di belakang dibahas, misalnya nanti konteksnya lebih ke mendukung operasional, misalnya sistem operasinya, berhubungan dengan mungkin aplikasi-aplikasi yang sifatnya seperti Office dan segala macam hal. Nah, di balik itu tentunya data atau informasi yang kita kelola dalam satu sistem itu tentunya tidak hanya bisa kita kelola secara lokal, kita kadang akan pertukarkan, kita akan kirim ke bagian lain, divisi lain, bahkan ke perusahaan lain. Nah, disitulah kita butuh infrastruktur jaringan yang dimana sekarang juga sudah sangat semakin hebat gitu ya. Zaman dulu semuanya hanya tergantung kabel dengan kecepatan terbatas, sekarang udah sangat cepat sekali, bahkan yang near kabel atau tanpa kabel juga sudah menjadi teknologi pilihan yang sangat-sangat menarik gitu ya, mulai dari WiFi, kemudian menggunakan jaringan 4G yang sebentar lagi kita masuk 5G, dan segala macam hal yang lain gitu ya. Nah, berikutnya juga penting adalah tentang pengelolaan data itu sendiri, di mana nanti kita butuh database ya, database server yang akan mengelola dengan baik data-data itu, disimpan dengan benar, diolah, dianalisa sehingga membantu kita dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa dalam sistem informasi itu sendiri ada banyak hal yang harus kita cermati ya, mulai dari sisi konsep fondasi atau konsep dasarnya, perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini juga saya yakin dari waktu-waktu berubah terus ya. Saya sendiri yang bergerak di bidang IT kadang kewalahan juga mengikuti update teknologi ini gitu ya. Dalam hitungan bulan sudah ada keluar lagi teknologi baru gitu ya, kalau Anda ikuti misalnya gadget gitu ya, atau mungkin berhubungan dengan notebook atau apapun, kalau kita ikuti tidak akan pernah selesai gitu ya. Tiap bulan, tiap beberapa bulan sekali ada hal baru atau produk baru yang akan keluar di situ. Dan bisnis application, jadi software-software, aplikasi-aplikasi spesifik yang mendukung kegiatan bisnis tersebut ya. Bisnis dalam artian ini, kalau dalam bahasa Indonesia kadang bisnis diartikan jual beli, bukan, ini adalah aktivitas matter yang akan bisa kita representasikan, misalnya pengelolaan mahasiswa tadi di kampus, pengelolaan pasien di rumah sakit, pengelolaan mungkin kependudukan kalau di pemerintahan, dan segala macam. Juga kita perlu pahami tentang proses pengembangannya, karena dalam proses pengembangan sistem itu, pembuatan sistem tadi, juga banyak hal yang perlu kita libatkan dan banyak hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama ya. Jadi bukan seperti sekedar minta tolong pihak ketiga atau beli software jadi dipasang selesai gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang harus kita cermati sehingga nanti akan berjalan dengan baik, mendukung proses bisnis kita, dan seterusnya ya.
Dan selain itu tentunya adalah tentang tantangan-tantangan di level manajemen, di manajerial itu sendiri. Banyak hal yang harus kita cermati karena ini berkaitan dengan tadi konsep di dalam sistem informasi ada 3 komponen, proses bisnis, the people. Misalnya tadi mungkin tantangan dari pegawai yang tidak mau menggunakan sistem karena merasa yang dulu sudah nyaman, kenapa harus diganti yang baru, dan segala macam hal. Nah, juga paling penting lagi pada waktu kita merancang, mengembangkan, menerapkan, ada siklusnya ya, perancangan, plan, develop, membuat, implement, penerapan, kemudian evaluate dan maintenance, dievaluasi, dicermati, dipahami, ada yang kurang lagi, nanti muter lagi ke plan atau perencanaan lagi. Nah, semua itu nanti begitu sistem sudah jadi, harapannya pasti minimal ya, level paling bawah, role atau peran dari sistem informasi adalah mendukung bisnis proses dan daily operation. Kalau kita punya sistem informasi di kantor tapi menyulitkan pekerjaan kita, tidak mendukung proses harian kita, ya berarti ada yang salah gitu ya. Apakah Anda kerja di kampus, apakah Anda kerja di penelitian, ada kerja di lembaga pemerintah, ada kerja di perusahaan manufaktur, di perbankan. Sistem itu harusnya membantu kita hari ke hari, dari pagi sampai sore selama kita di kantor, membantu mempermudah pekerjaan kita, itu level paling bawah gitu ya. Nah, setelah itu terbantu dengan baik, tentunya akan terjadi akumulasi pengumpulan data-data informasi yang nanti kita simpan dalam sistem, yang nantinya bisa kita pelajari, kita pahami apa yang sedang terjadi, bahkan kita bisa memprediksi apa yang mungkin akan terjadi ke depan. Disitulah peran dari sistem informasi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tentunya perusahaan-perusahaan tentunya berharap untuk bisa udah naik ke level 2 ini, yang nantinya juga bahkan di level 3 yang tertinggi. Dari kumpulan information tadi akan diolah menjadi knowledge dan wisdom ya di level tertinggi, yang nanti membantu pengembangan strategi jangka panjang, misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, perusahaan saya harus seperti apa, bagaimana kondisi kompetisi di luar, bagaimana respon dari customer terhadap pelanggan, terhadap produk kita, itu juga semuanya akan diolah di dalam sistem yang role-nya tertinggi di situ. Oke, jadi secara umum kalau kita lihat di dalam proses bisnis atau dalam aktivitas di organisasi gitu ya, kita akan punya sistem internal, sistem informasi internal gitu ya. Oh ya, mungkin saya juga perlu memberikan koreksi, di Indonesia itu seringnya disebut sebagai SIM, Sistem Informasi Manajemen, jadi SIM kepegawaian, SIM keuangan. Seharusnya dalam bahasa Inggris itu M-nya itu dibuang ya. HRIS, Human Resource Information System, Accounting Information System, Logistic Information. Indonesia itu salah kaprah selalu menambahkan M karena itu udah terlanjur dari dulu ya. Padahal kalau ada M-nya itu lebih spesifik tentang fungsi di manajerial gitu ya. SIM, Sistem Informasi Manajemen, bla 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 bla. Jadi yang betul SI keuangan, SI kepegawaian. Oke. Baik, di internal kita akan kenal jaringan internal, mungkin sudah disebut sebagai intranet atau apapun namanya, mungkin dengan menggunakan konsep local area network dan seterusnya, yang mana akan banyak divisi bagian yang bekerja satu sama lain gitu ya. Apakah itu di bagian engineering dan research yang akan menelurkan produk-produk atau jasa baru yang nanti akan diolah di dalam proses manufacturingnya, misalnya kita katakan cerita PT Astra atau mungkin Sari Husada gitu ya, dan segala macam hal yang nanti akan memanufacture produk itu sendiri. Begitu juga di perbankan, di perusahaan lain juga konsepnya sama ya, ada misalnya ada R&D, ada bagian produksi, kemudian mungkin ada bagian keuangan, kemudian di balik itu juga ada dukungan dari partner yang di atas ya. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi, katakanlah PT Astra ingin memproduksi mobil, Toyota, Daihatsu dan lain-lain, tentunya dia butuh bantuan dari pabrik ban, misalnya Pirelli atau mungkin yang lokal dari Gajah Tunggal dan segala macam. Di sanalah ada supplier yang akan terkoneksi dengan sistem yang kita sebut sebagai SCM, Supply Chain Management, ada proses procurement, distribution, logistik dan segala macam hal. Connect keluar nanti menggunakan yang namanya extranet ya, jaringan khusus yang akan bisa mengintegrasikan dua sistem informasi perusahaan ya berbeda gitu ya. Nah, kemudian di lini paling depan yang kita lihat di bagian bawah ada sistem-sistem yang melayani atau berhubungan dengan pelanggan atau customer itu sendiri, apakah itu tanda kutip customer beneran seperti di perbankan nasabah, atau di rumah sakit ada pasien, kalau di kampus ada mahasiswa, kalau di pemerintahan adalah para penduduk di sekitar itu gitu ya. Nah, itu juga pasti nanti dilayani dengan CRM ya, Customer Relationship Management, yang berhubungan dengan marketing, sales, customer service dan seterusnya.
Nah, sekarang bahkan bukan hanya internal perusahaan intranet atau antar perusahaan extranet, kita juga mengizinkan sistem kita bersentuhan, berinteraksi dengan public network atau jaringan publik, jaringan umum yang kita sebut sebagai internet. Itu pun juga nanti akan ada perlakuan khusus bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, mesti menggunakan website, menggunakan email, chatting, sosial media, dan lain-lain seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat sedikit tentang sejarahnya juga, mulai dari tahun 50-60-an di mana itu kita sebut sebagai electronic data processing yang betul-betul lebih simpel. Zaman dulu mungkin masih menggunakan mainframe, ada terminal ya, monitor yang monokrom yang hanya ada keyboardnya, tidak ada processing sama sekali, tidak ada penyimpanan data sama sekali, semuanya terpusat di satu server yang disebut sebagai mainframe, centralized gitu ya. Kemudian pertukaran datanya juga pakai jaringan dan protokol khusus untuk mendukung namanya EDP atau Electronic Data Processing. Berkembang lagi di mana era teknologi makin murah, makin mudah, penyimpanan makin besar sehingga kita bisa merangkum, bisa menyimpan data-data informasi yang kita gunakan dalam proses sehari-hari untuk mendukung manajerial dalam mengelola hariannya gitu, memonitor apa yang sedang terjadi. Disitulah konsep MAS lahir di tahun 67 bulan, yang mana akhirnya dengan logika, dengan tambahan aplikasi-aplikasi yang lebih baik untuk membantu manajemen mengelola data dan informasinya, yang nanti akan lahir di konsep decision support system. Jadi sistem tadi bisa membantu kita mempermudah dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya di rumah sakit tadi ada banyak pasien yang datang, bisa ketahuan langsung dari manajemen, oh mungkin mulai bulan depan kita perlu melakukan stok lebih banyak untuk obat ini gitu ya, atau mungkin barang-barang habis pakai apa yang harus kita sediakan di kamar-kamar rawat inap dan segala macam hal itu, karena ada sistem yang memberitahu untuk keputusan-keputusan penting yang perlu kita ambil di situ dan segala macam. Yang mana nanti lahir lagi di era tahun 80-90 ada yang namanya end user computing, di mana proses komputasi tidak lagi terpusat pada server, tapi bisa juga kita limpahkan pada personal komputer yang dimiliki oleh para user gitu ya, di mana proses downsizing ya, pengurangan ukuran gitu ya, menjadi PC-PC yang lebih kecil dan segala macam hal, sehingga prosesnya bisa terbagi dengan lebih mudah gitu ya. Level eksekutif juga makin tahu apa yang sedang terjadi, diciptakanlah yang namanya executive information system. Logik-logik dari para pakar itu bisa kita ramu, kita simpan dalam sistem sehingga menjadi expert system. Kemudian pengambilan keputusan strategis jangka panjang juga bisa difasilitasi dengan sistem itu. Berkembang lagi di tahun 90, 2000, bahkan sampai 2020 ini, mulainya di mana internet yang dulunya hanya digunakan untuk militer, untuk riset gitu ya, ternyata dengan mudah bisa digunakan di kalangan komersial dan segala macam hal, termasuk juga di pendidikan, kesehatan dan segala macam hal. Lahirlah konsep-konsep sistem informasi berbasis internet, mungkin yang kita sebut dengan e-business, e-commerce, dan segala macam hal. Di era sekarang bahkan timbul lagi yang namanya IoT, Internet of Things, Big Data, Analytics, dan segala macam hal perkembangan teknologi yang terus berkembang dari hari. Tapi kita perlu tahu bagaimana sejarah itu ya, dari tahun 50-60 sampai tahun 2020 ini. Gitu ya. Kemudian juga secara umum kalau kita bicara tentang sistem informasi di dalam organisasi atau perusahaan tadi gitu ya, itu biasanya terbagi jadi dua. Satu yang sifatnya betul-betul mendukung kegiatan operasional harian, disebut sebagai operation support system gitu ya. Modul-modul aplikasi spesifik misalnya di keuangan, kepegawaian, logistik, pengelolaan pegawai, pengelolaan mahasiswa, pengelolaan pasien dan segala macam hal gitu ya. Termasuk juga mungkin yang mendukung komunikasi kolaborasi antar pegawai, mulai dari simple dengan menggunakan email, chat antar pegawai, portal dan segala macam hal. Kemudian ada lagi kelompok sistem informasi yang lebih digunakan di level manajerial untuk tadi memonitor, mengawasi apa yang sedang terjadi, membantu dalam pengambilan keputusan, bahkan juga lebih tinggi lagi membantu dalam membuat keputusan-keputusan strategik di jangka panjang. Jadi secara umum ada dua kelompok, operasional dan managerial support. Gitu ya. Nah tentunya juga tantangannya banyak sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis dinamis ya, apakah itu mungkin bergerak di kesehatan, di perbankan, di telekomunikasi gitu ya, akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan timbul di situ gitu ya. Nah disitulah nanti kita perlu mengakomodasi, meramu, menyesuaikan lagi dengan sistem yang kita miliki, yang nanti akan melahirkan pengembangan teknologi atau sistem-sistem baru yang akan kita gunakan di dalam mendukung proses harian kita, pengambilan keputusan strategik nantinya
tujuan akhirnya adalah memberikan value atau nilai tambah pada customer atau pada partner-partner kita. Jadi ini satu siklus yang juga akan selalu berkembang. Nah, disinilah peran orang-orang IT itu juga penting gitu ya, karena selama ini pengalaman saya sebagai praktisi dan pengajar di bidang IT, anak-anak IT itu taunya hanya yang teknis, dia diem, manut, justru apapun gitu. Padahal justru di era sekarang mereka harusnya terlibat lebih aktif gitu ya, partisipatif, membantu memberikan ide-ide solusi-solusi bisnis berbasis IT apa yang perlu kita kembangkan, kita tawarkan, kita buat untuk membantu proses bisnis kita. Karena bagaimanapun juga dengan TI harusnya mulai dari penghematan biaya, proses makin cepat, makin efisien, makin efektif, makin kenal dengan pelanggan karena kita punya database di CRM atau Customer Relationship Management dan seterusnya. Jadi tantangan itu akan terus ada, termasuk di awal sempat saya ceritakan bagaimana juga tantangan dari people. Orang-orang di kantor juga kadang merasa nggak nyaman juga kalau dikit-dikit ada sistem baru yang diperkenalkan. Nah ini bagaimana cara kita dari awal mengajak mereka untuk terlibat dalam perencanaan, memberikan sumbangsi atau ide, ikut memiliki sistem itu tersebut. Jadi begitu sistem jadi, mereka ikut merasa memiliki, mereka bangga jika terlibat dalam pengembangannya, sehingga akan menggunakan dengan maksimal. Termasuk juga di level direksi, manajemen tingkat atas itu kadang-kadang kalau dari awal tidak dilibatkan juga kadang-kadang mereka akan bertanya, ngapain kita harus spend uang banyak atau membelanjakan uang banyak untuk membangun sistem baru? Apa kebutuhannya? Harusnya Anda sebagai perancang dan pengembang sistem melibatkan beliau-beliau dari awal, Pak, Bu, dari Pak Direksi, BOD. Ke depan kita harus ngapain, Pak? Ini kita lihat kompetisi makin ketat, customer makin rewel dan segala macam hal, sistem kita sudah tidak mampu lagi, mohon masukan sistem apa lagi yang perlu kita kembangkan dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah ini juga catatan penting bagi lulusan IT itu kadang mereka tidak, tanda kutip, tidak bisa berkomunikasi dengan mudah karena pendidikan IT di Indonesia juga tidak membekali dengan soft skill. Jadi cara mereka berkomunikasi kadang-kadang tanda kutip aneh. Sering kalau saya berkunjung ke banyak perusahaan ya, keluhan dari manajer IT atau pimpinan perusahaan adalah orang IT itu ngomongnya teknis banget, kayak bicara pakai bahasa planet gitu ya. Kami orang bisnis nggak paham apa yang dia maksudkan. Nah ini tentunya harusnya di pendidikan IT itu baik di level S1 mungkin bahkan di level SMK, D3 dan segala macam, mereka juga dibekali dengan soft skill, berinteraksi dengan orang lain, bagaimana melakukan presentasi dengan baik, bagaimana memberikan customer service yang excellent dan segala macam hal itu menjadi hal yang mutlak. Ya, dan ini saya kira penting pesan saya bagi para pengelola di perguruan tinggi yang nanti akan memberikan pembelajaran tentang IT, soft skill adalah sangat-sangat penting gitu ya. Banyak sekali orang IT yang hanya mampunya bicara hal-hal yang teknis saja gitu ya. Nah, itu juga harus kita cermati dengan baik. Nah, jadi kita lihat secara umum proses atau tahap-tahap yang harus kita lalui dalam pengembangan solusi berbasis teknologi informasi atau IS ini adalah adanya proses investigasi di awal, ini bagian perencanaan gitu ya, memetakan, mengetahui apa-apa yang menjadi masalah di dalam sistem. Ingat sistem informasi itu triggernya ada 3, satu karena masalah, jadi ada masalah yang harus kita selesaikan, atau mungkin kita nggak ada masalah, kita punya opportunity, kesempatan, sehingga ini kita tawarkan, yuk kita bikin database pelanggan yang lebih canggih, lebih hebat, sehingga kita kenal betul apa yang mereka inginkan ya. Walaupun kita nggak ada masalah sama sekali dalam pelanggan, tapi kita melihat opportunity. Nah, ketika ada karena direktif, karena ada regulasi, perubahan, misalnya dari perubahan tentang pajak, perubahan tentang bagaimana aturan barang dibuat dan segala macam hal, itu juga memaksa kita dalam membangun sistem baru. Kita lihat jadi ada investigate, analyze, design, harusnya ada satu lagi develop, membangun, kemudian implement, penerapan. Penerapan juga bukan hal yang mudah gitu ya. Kalau kita tidak memahami dengan betul keinginan, kebutuhan dari pengguna baik internal maupun eksternal, ya nanti akan ditolak oleh mereka. Mereka nanti sebelum diterapkan ada salah satunya pendekatan yang namanya UAT gitu, User Acceptance Test. Jadi biarkan mereka menguji, mengetes dulu apakah sistem ini mampu menjawab tantangan masalah-masalah yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam pekerjaan mereka gitu ya. Jadi jangan asal main diterapkan, diinstal, bilang mulai tanggal 1 Agustus 2020 semua sistem ganti, Anda harus pakai itu. Pasti kebanyakan akan protes. Gitu. Jadi di awal kita harus bertahap ya, ada strategi-strategi dalam penerapan, ada yang namanya Big Bang ya, atau cut over yang dengan semua diganti dengan total dalam waktu cepat, ada yang bertahap gitu ya, paralel dulu. Satu jalan yang sistem lama jalan, sistem baru nanti menggantikan, ada yang bertahap per divisi, per bagian dan lain-lain, ada prototipe dan segala macam.
strateginya banyak. Ya. Jadi implement pun juga perlu perhatian khusus dan itu butuh pemahaman proses bisnis yang baik juga. Berikut tentang maintain atau evaluate juga sama. Di dalam maintenance dan evaluate ini kita harus mencermati apakah sistem kita sudah mampu melayani dengan baik, belum ada perlu mungkin kita tambah kapasitasnya, ada yang mungkin perlu tambahin modulnya dan segala macam hal, sehingga lahirlah pada atau menujulah pada fase-fase yang lain yang berikutnya lagi di proses perencanaan. Jadi adalah siklus yang terus akan kita ikuti. Oke, jadi secara umum kita tahu bahwa dengan adanya IS di dalam organisasi pastinya ini akan menjadi key success factor gitu ya, bagaimana kita akhirnya dengan adanya IS bisa mempercepat proses produksi, bisa meningkatkan interaksi kita dengan pelanggan, bagaimana bisa meningkatkan value kita pada partner-partner kita dan lain-lain, pengambilan keputusan kita jadi lebih mudah gitu ya. Kemudian juga tentunya akan menjadi masukan bagaimana kita mampu membuat produk-produk baru atau jasa-jasa baru ke depan yang lebih kompetitif dengan era dinamika kompetisi yang sangat ketat ini gitu ya. Dan bagaimana juga tentunya memberi kesempatan pada staf-staf di dalam konsep di dalam HRIS atau sistem pengelolaan kepegawaian SDM untuk memberikan rewarding, career challenging dan lain-lain terhadap para pegawai kita di internal. Oke, dan tentunya juga bagaimana pentingnya kita perlu memelihara, mengelola dengan baik berbagai komponen-komponen kunci di dalam sumber daya sistem kita, infrastruktur kita bagaimana, dan kemampuan kita dalam melakukan integrasi, interaksi dengan para bisnis partner yang ada di luar sana sehingga kita makin luas, makin berkembang besar dan segala macam hal. Oke, jadi kita tahu di sini bahwa di dalam sistem informasi dalam bisnis kita akan punya banyak stakeholder, dari itu yang di dalam gitu ya, mulai dari proses input, processing, output gitu ya, ada sumber daya ekonomiknya, ada sumber daya bisnis dan akhirnya menjadi goal atau sasaran tujuan yang kita capai, yang mana nanti akan dikelola oleh sistem informasi yang akan dikontrol di level manajerial gitu ya. Nah, di mana di luar itu kita punya juga komunitas dari pengguna produk jasa kita, ada kompetitor bagaimana mereka bergerak, kemudian dari sisi customer atau consumer yang menggunakan produk kita, berhubungan dengan mungkin bahkan isu-isu yang berhubungan dengan serikat pegawai, berhubungan mungkin bagaimana interaksi kita dengan institusi di keuangan, dengan government atau pemerintah, regulasi baru apa yang keluar, itu merupakan satu sistem kompleks yang harus kita pahami dalam pengelolaan pengembangan sistem informasi itu sendiri. Oke, jadi mungkin ini cukup singkat, pendek, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa dalam mempelajari teknologi informasi, kembali lagi apakah kita sebagai sekedar mahasiswa atau pengajar dosen di bidang IT atau guru mungkin di SMK atau ada sebagai praktisi pelaku bisnis IT, ternyata tidak melulu hanya di teknologinya saja. Banyak hal lain yang perlu kita cermati yang non teknis berkaitan dengan proses bisnis di organisasi atau perusahaannya kita kelola tersebut. Oke, semoga memberikan pencerahan. Terima kasih atas waktunya mengikuti materi ini secara online. Jika Anda suka silahkan like, jika Anda suka juga silahkan mau dibagikan, dan kalau Anda ingin mengikuti materi-materi lain silahkan Anda subscribe. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Bye bye.